Hai guys, hai anak mudanya Tuhan, hai Yud, shalom semuanya, apa kabar? Gimana, sehat semua siang hari ini? Oke, mantap. Oke, perkenalkan nama saya Abigail Sejabat, saya dari STT Gragion. Di sini saya akan memberikan tutorial memasak mie gomak. Saya mau tanya lebih dahulu sama teman-teman di sini, adakah di sini yang pernah mendengarkan mie gomak? Oke, adakah yang sudah pernah mendengarkan? Oke. Nah, teman-teman, kita tidak tahu, siapa tahu kalau teman-teman ada pelayanan, ada penginjilan. Nah, saya rekomen, siapa tahu teman-teman penginjilan di daerah suku Batak. Masakan yang satu ini adalah masakan kesukaan orang Batak. Sangat-sangat suka orang Batak dengan makanan, dan ini lebih sering dimakan pada saat di pagi hari, lebih tepatnya sarapan pagi. Jadi makanan berat sebenarnya ya teman-temannya, tapi itulah orang Batak sukanya yang berat-berat. Oke, nah teman-teman, bagaimana caranya memasak mie gomak? Apakah teman-teman semua sudah penasaran? Gimana? Penasaran? Oke, sudah tidak penasaran? Oke, tidak lama lagi, mari kita langsung membuat tutorial cara memasak mie gomak. Let's go guys! Teman, dan bumbunya untuk membuat mie gomak ciri khas Batak seperti berikut ini. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada cabai rawit, ada bawang putih, ada bawang merah. Cabenya sesuai keinginan masing-masing, sesuai selera masing-masing. Mau banyak, kalau mau suka pedas boleh dikasih banyak cabai. Yang berikutnya itu ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada sereh dan lengkuas digeprek, jahenya di blender nanti, kunyit sebagai pewarna. Berikutnya di sini ada udang halus. Yang berikutnya di sini ada kemiri, ada andaliman, ada kecombrang. Nah, yang membuat mie gomak Batak itu punya ciri khas tersendiri adalah yaitu dengan adanya kecombrang ini, yang merah, dan andaliman. Saya kurang tahu ya teman-teman apa bahasa Indonesianya andaliman. Ini andaliman inilah dengan kecombrang inilah yang membuat mie gomak menjadi ciri khas suku Batak. Yang berikutnya ada daun pre atau bawang daun. Ini nanti sebagai topping nanti di akhirnya, untuk sebagai penambah rasa dan penambah wangi, dan supaya untuk lebih terlihat cantik. Dan inilah semua bumbu-bumbu tadi ya teman-teman. Dan semua bumbu ini kita haluskan. Ada lupa tadi bumbunya satu lagi, yaitu ini cabai merah. Yang berikutnya semua bumbu tadi kita blender ya teman-teman, kecuali sereh, lengkuas. Kita masukkan satu-satu. Cabai, bawang putih, bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, kunyit, semua kita masukkan. Yang dua ini nanti. Yang berikutnya udang halus, secukupnya saja. Yang berikutnya kemiri ini nanti. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu andaliman. Kita masukkan semua. Kita kasih air secukupnya.
Lalu kita blender. Kita blender sampai halus. Oke. Setelah ini selesai kita haluskan, berikutnya kita masuk ke merebus mie gomaknya. Oke teman-teman, ini mie gomaknya, ini sekitar setengah kilo. Ini sengaja saya pesan khusus langsung dari Samosir, yaitu kampung saya. Sebelum kita rebus, kita sediakan dulu wadahnya, yaitu panci. Kalau bisa airnya banyak supaya tidak terus kita tambah-tambah. Supaya airnya tidak terus kita tambah-tambah. Lalu mie gomaknya kita masukkan ya teman-teman. Tidak usah dipotong-potong, nanti dia akan meleleh sendiri, melembut sendirinya. Kita akan rebus mie gomaknya paling lama 15 menit 20 menit. Tunggu mie gomaknya, sambil menunggu mie gomaknya kita rebus, kita peras dulu kelapa parut ini, tapi pastikan tangan kita bersih ya saudara, bersih ya teman-teman. Kita peras sampai keluar, kita usahakan sampai keluar sari daripada kelapa tersebut. Tentunya dengan tenaga yang sangat kuat kalau bisa, biar cepat keluar sari-sarinya dari kelapa parut tersebut. Lalu setelah itu kita saring kelapanya. Sampai dia tidak ada ampas kelapanya lagi. Oke. Dan inilah santan kelapanya, nanti kita pakai. Santan kelapa yang kita peras tadi sudah tinggal siap pakai. Kalau sudah seperti ini, kita harus aduk-aduk ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak aduk, nanti minyak bisa gosong di bawah. Jadi ini kita harus aduk sampai matang. Teman-teman, minyak ini sudah masak ya, sudah masak. Ini sudah masak. Setelah ini minyak kita akan cuci. Kenapa harus dicuci? Supaya rasa asin dari mie ini yang dikandung oleh mie ini supaya berkurang dan supaya bersih ketika dikonsumsi nanti. Karena ini airnya sangat kental ya teman-teman ya. Oke, kita akan cuci mie-nya. Kita cuci. Supaya bersih dari ini air yang kental ini. Setelah itu kita saring untuk yang kedua kalinya. Jadi kita 2 kali melakukan pencucian supaya benar-benar bersih. Teman-teman, ini mie yang saya cuci tadi. Ini kita tampung airnya di bawah supaya airnya benar-benar tiris dan siap dimakan. Kita siapkan wajan. Kita akan menggoreng bumbu-bumbunya tadi terlebih dahulu. Kita buat minyak sayur atau minyak goreng secukupnya. Dan kita tunggu sampai benar-benar minyaknya panas, tapi jangan terlalu panas karena
kalau menggoreng minyak itu karena kalau menggoreng segala sesuatu yang kita goreng, minyaknya tidak boleh terlalu panas, harus sedang-sedang saja panasnya. Minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang kita blender tadi semuanya, jangan ada sisa. Dan kita masukkan lengkuas sama sereh, lalu kita aduk. Bumbunya kita goreng sampai bumbunya benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi. Sudah mengeluarkan aroma wangi, maka kita masukkan santan yang kita peras tadi secara perlahan-lahan. Oke. Nah, bagi teman-teman kalau tidak suka pakai santan, boleh juga pakai susu. Pakai susu sesuai dengan selera teman-teman, boleh. Sesuai dengan selera. Ini kita aduk. Salah satu keberhasilan dalam membuat kuah mie gomak yaitu di sini, di bagian santannya. Santannya ini kita harus masak benar-benar sampai matang, dan diusahakan santan ini jangan sampai pecah karena kita memakai santan kelapa. Tapi kalau pakai susu tidak harus selalu diaduk sampai matang. Tapi berhubung saat ini kita memakai santan yaitu dari kelapa parut, kita harus aduk sampai dia matang supaya kelapanya tidak pecah. Nah, buat teman-teman yang kelak suatu saat akan melakukan misi penginjilan, siapa tahu teman-teman menginjili di daerah yang banyak suku Batak, masakan ini sangat cocok. Saya rekomendasikan untuk dimasak. Kenapa? Karena suku Batak itu sangat suka dengan yang namanya mie gomak, dan mie gomak ini adalah salah satu ciri khas sarapan pagi suku Batak. Dan kenapa dia dikatakan mie gomak? Saya sambil cerita sambil kita memasak ya teman-teman ya. Kenapa dikatakan mie gomak? Karena dia diambilnya, kalau biasanya orang ngambil minyak pakai sendok garpu gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini dia digomak itu diambilnya pakai jari tangan kita ini, diambil pakai jari tangan kita ini. Nah, begitu, dibuat seperti itu. Jadilah namanya mie gomak. Begitu teman-teman. Semoga kelak ya siapapun, kita tidak tahu, ada yang dari teman-teman mungkin punya panggilan jadi menginjili di daerah yang suku Batak, makanan ini sangat rekomen. Nah, tadi andalimannya saya buat sedikit. Kalau teman-teman suka andalimannya banyak, boleh dibuat banyak tapi sesuai dengan takaran, karena andaliman itu punya rasa yang sangat otentik, seperti pedas-pedas bergetar gitu di lidah. Jadi lidah kita itu kayak seperti bergetar dibuat andaliman itu tadi, dan itulah rasa yang sangat otentik dari andaliman ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita aduk terus, kita masukkan kecombrang tadi ya, kita masukkan kecombrang tadi ya. Kecombrang ini menjadi pewangi, menambah rasa dalam kuah mie gomak ini. Jadi yang kita masak ini adalah kuah dari mie gomaknya tadi ya teman-teman ya. Mie gomaknya tadi sudah selesai kita rebus, sudah kita cuci, sudah siap dimakan. Sekarang kita sedang menyediakan kuah dari mie gomak. Nah, bagi teman-teman siapa tahu ada yang suka
pengen membuat sayur ke dalam ini boleh. Ada juga yang bikin sayur Jipang atau yang disebut dengan sayur lauh gitu ya. Kalau di Bandung dibilangnya waluh kalau di Bandung. Kalau di Sumatera dibilangnya sayur Jipang, seperti itu. Boleh itu dibuat sesuai selera teman masing-masing. Berhubung saya tidak suka dikasih bumbu yang lain, saya tidak suka dikasih sayur, saya tidak suka dikasih daging ayam, jadi saya sukanya seperti ini. Jadi boleh kita buat sesuai dengan selera kita masing-masing, itu tidak jadi masalah ya teman-teman ya. Nah, kita terus aduk ya, seperti yang saya katakan tadi, supaya dia tidak pecah. Nah, kalau teman-teman suka menambah rasa seperti masako atau mecin atau ajinomoto yang biasa disebut seperti itu, boleh ditambahkan. Kalau saya biasanya pakai roiko, tapi saya tidak terlalu suka sebenarnya. Tapi kalau untuk masak seperti ini, saya suka pakai, tapi tidak terlalu sering. Kita aduk terus. Setelah itu kita kasih garam secukupnya. Biasanya kalau orang Batak suka asin ya ibu ya teman-teman ya, tapi tidak semua orang Batak. Biasanya orang Batak yang lahir di kota itu sudah tidak terlalu suka asin. Tapi kalau dia orang Bataknya lahir di Samosir, di Pulau Samosir, pasti suka yang asin-asin. Kenapa? Karena semenjak kecil dibesarkan oleh ikan asin. Oke teman-teman, tadi kita sudah masukkan garam. Ini tinggal kita tunggu sampai benar-benar matang. Jika teman-teman ingin terlihat lebih kental kuah daripada mie gomaknya, kita boleh tambahkan maizena. Caranya, kita ambil maizenanya secukupnya saja. Setelah itu kita larutkan dalam air, kita kasih air secukupnya juga. Kita aduk terus sampai maizenanya tercampur rata semuanya, tidak menggumpal. Tuh maizena yang kita larutkan tadi, setelah itu kita masukkan ke sini, kita aduk. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Oke. Kita aduk. Setelah itu yang terakhir, bagian yang terakhir, kita masukkan daun bawang atau yang biasa disebut dengan daun pre. Itu kalau di Sumatera. Di daerah Jambi juga itu penyebutannya. Kalau di daerah teman-teman apa? Oke, kita aduk sebentar saja. Oke. Mie gomak. Kuah pembuatan mie gomak sudah selesai dan ini siap dihidangkan. Kita akan hidangkan. Jadi teman-teman, filosofi dia daripada jadi mie gomak itu terletak pada pengambilannya. Jadi saat mau menghidangkan mie ini ke piring, jadi pakai tangan, pakai jari 5 diambil lalu diletakkan ke piring, seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah ada sendok garpu, jadi pakai sendok garpu, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa di filosofinya kenapa dia mie gomak itu terletak pada pengambilannya, karena dahulu belum ada sendok garpu. Jadi untuk menghidangkan mie ini pakailah
jari 5. Jadi bahasa Bataknya ini pas pengambilannya namanya digomak. Anak mudanya Tuhan, anak-anak hebatnya Tuhan, inilah mie gomak yang kita masak tadi, dan ini hidangannya. Oke, buat semua anak-anak muda, anak-anak hebatnya Tuhan, kelak kita tidak tahu apa panggilan semuanya. Siapa tahu suatu saat ada yang menjadi penginjil, dan itu di daerah Batak, boleh menyediakan masakan ini, mie gomak, karena ini adalah salah satu makanan ciri khas orang Batak. Dan saya percaya semua anak-anak muda yang ada di sini, anak-anak hebatnya Tuhan yang ada di sini, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saya juga demikian, sama-sama kita berjuang di jalannya Tuhan. Tetap semangat terus dalam pelayanan dan dalam perjalanan hidup ini. Kita tahu bahwa anak muda adalah pondasi gereja yang sangat kuat. Untuk itu, anak muda, anak-anak hebatnya Tuhan, jadilah hebat, jadilah kuat, seperti kata firman Tuhan berkata, sekalipun engkau muda, jangan seorang pun menganggap engkau mudah, jangan seorang pun menganggap engkau remeh. Untuk itu, tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap semangat, jangan patah semangat, apapun kendala yang dihadapi kelak dalam pelayanan, jangan pernah mundur dari panggilanmu. Oke? Demikian tutorial, demikian cara memasak mie gomak ciri khas suku orang Batak siang hari ini. Tetap semangat di jalannya Tuhan sampai hingga kita sampai di puncak destininya kita masing-masing yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Semangat terus anak muda, semangat terus anak-anaknya Tuhan, sama-sama kita terus berjalan di jalannya Tuhan. Shalom, God bless you all, sampai jumpa di lain waktu. Seperti kata pepatah berkata, burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dulu dan terima kasih, shalom.